Rapat konsolidasi Partai Koalisi Banten Maju Kabupaten Lebak. Rapat konsolidasi Partai Koalisi yang diselenggarakan di Hotel Mutiara Lebak, Provinsi Banten pada hari Rabu 18 September 2024. Calon Gubernur Provinsi Banten Andra Soni menyampaikan dalam sambutannya yang di wilayah Pandeglang Selatan dan hari ini ketimpangan pembangunan itu terjadi tidak mengeluh hanya karena perhatian yang kurang, tetapi lebih kepada angka atau fiskal masing-masing wilayah Lebak dan Pandeglang yang masih sangat rendah. Andra Soni menandaskan, oleh karena itu ada upaya-upaya khusus untuk meningkatkan potensi yang ada di wilayah selatan ini. Untuk menjadi wilayah potensi yang ada di wilayah selatan ini untuk menjadi wilayah kemakmuran, salah satunya adalah ekonomi baru. Dan saya punya komitmen untuk mengawal ekonomi baru, khususnya daerah Cilangkan, dan kemarin oleh DPR RI telah disampaikan langsung ke kemiskinan juga masih rendah, dan kemudian penganggurannya juga tinggi, dan kemudian segala fasilitas yang dimiliki negara masih minim ke wilayah kita. Oleh karena itu, Andra Soni menambahkan, ini merupakan sebuah kejadian yang saling terkait dengan tingkat kemiskinan yang masih tertinggi di Pulau Jawa dan tingkat tertinggi di pengangguran Indonesia, dan angka IPM yang terkait masih sekolah yang rendah membuat hal-hal negatif masih terjadi. Oleh karena itu, agar kemakmuran masyarakat Banten berdampak positif bagi kita semua, maka Provinsi Banten mencanangkan memberikan sekolah gratis untuk tingkat SLTA, baik SMA, SMK, aliyah, swasta, dan khusus Lebak dan Pandeglang. Kita akan buat sekolah model sekolah seperti JMBBS. Akhir sambutannya, Andra Soni menegaskan, insya Allah saya punya keyakinan masyarakat Lebak ingin membangun wilayahnya. Oleh karena itu saya berjanji akan membangun Lebak sesuai dengan visi kita di Provinsi Banten. Tujuan Pak Prabowo, Indonesia maju melalui Banten. kawan-kawan pimpinan relawan yang saya hormati, senior PPIR, purnawirawan pejuang Indonesia Raya. Ya, jadi kalau tentara itu nggak ada pensiunnya. Terima kasih kepada senior. Meter persegi lebih, sepertiga lebihnya ada di wilayah Lebak, dan 2.700 km persegi ada di wilayah Pandeglang yang merupakan selatannya Banten. Dan hari ini ketimpangan pembangunan itu terjadi tidak melulu hanya karena perhatian yang kurang, tapi lebih kepada angka atau fiskal masing-masing wilayah di Lebak dan Pandeglang yang masih sangat rendah. Oleh karena itu harus ada upaya-upaya khusus untuk meningkatkan potensi yang ada di wilayah selatan ini untuk menjadi wilayah yang kemudian punya kemakmuran. Salah satunya upaya yang harus dilakukan adalah daerah otonomi baru, dan saya punya komitmen untuk mengawal daerah otonomi baru terkhusus untuk wilayah Cilangkan itu bisa berjalan. Dan kemarin oleh DPR RI telah disampaikan bahwa nanti akan dibahas langsung ke RUU-nya. Pak, masih tingginya angka kekerasan anak dan perempuan di Banten seperti apa nih, Pak? Ya, ini merupakan sebuah kejadian yang saling terkait dengan tingkat kemiskinan yang masih tertinggi di Pulau Jawa, dengan tingkat pengangguran yang tertinggi di Indonesia, dan kemudian angka IPM kita terkait dengan lama sekolah yang masih rendah. Ini membuat hal-hal negatif tersebut masih terjadi. Selain masalah tingginya angka kekerasan, juga masih tingginya angka kematian ibu dan anak bayi, dan juga masih tingginya jumlah stunting, dan ini harus diselesaikan. Dan ini harus diupayakan agar kemakmuran masyarakat Banten itu berdampak positif bagi kita semua. Pak, untuk pendidikan sendiri, Pak, apa yang nanti yang bakal Bapak? Ya, sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi Banten, saya akan menggratiskan sekolah tingkat SMA, SMK, dan aliyah untuk SMA negeri dan swasta. Pak, kan kalau di Lebak sendiri kan rata-rata sekolahnya ini masih rendah nih, Pak, dibanding kota kabupaten lainnya. Nah, itu gimana kemudian tuh, Pak, khusus untuk Lebak dan Pandeglang kita akan buat sekolah model. Sekolah model itu seperti CMBBS, tapi yang sekolahnya haruslah orang wilayah setempat, dan kemudian anak-anak yang tidak mampu. Harusnya, yaitu yang saya sebut adil dan merata. Jadi keadilan itu adalah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, masyarakat yang memerlukan, supaya mereka lepas dari kemiskinannya, sehingga kemiskinan itu tidak dipelihara, tapi dientaskan. Bantuan keuangan, Pak, untuk Lebak dan Pandeglang masih rendah, Pak. Kenapa? Bantuan keuangan dari provinsi. Pola kerja kita nanti tidak lagi pada bantuan keuangan, tapi lebih pada spesifik grant yang dibutuhkan oleh Lebak, yang dibutuhkan oleh Pandeglang, yang dibutuhkan oleh wilayah, itu yang kita utamakan. Karena saat kita memberikan bantuan keuangan, tentu
program yang dibangun berbeda dengan apa yang dituju oleh masyarakat. Dalam mengatasi Spesifik grant salah satunya terkait dengan pendidikan, terkait dengan infrastruktur dan sebagainya. Pak Gubernur, target untuk suara di Lebak dan Banten ini berapa? Insya Allah saya punya keyakinan masyarakat Lebak ingin wilayah Lebak menjadi wilayah yang berkembang, dan saya punya keyakinan bahwa sebagai kader yang diutus oleh Pak Prabowo untuk turun di Provinsi Banten, saya punya keyakinan pemilih-pemilih Pak Prabowo juga akan mendukung kita, karena kita punya keyakinan tujuan Pak Prabowo bagaimana Indonesia maju melalui Banten maju. Demikian ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Mumu Kajir dan Nasuka Global Rice TV mengabarkan.